Fobia dari program studi PGSD kelas B semester 3. Di sini saya akan melakukan simulasi mengajar untuk memenuhi persyaratan UAS mata kuliah pelajaran IPA SD kelas awal. Sekian perkenalan diri singkat. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke, jadi baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Apakah kalian sudah berdoa? Belum, Pak. Baik, Bapak minta satu orang untuk agar kita dan doa. Menjalan terus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang waktu kiamat. Amin. Anak Bapa dan Roh Kudus. Amin. Jadi baik adik, apakah yang hari ini ada semua? Ada semua, Pak. Terus. Dan sekarang Bapak mau tanya. Siapa di sini yang pernah menghitung apa saja di lingkungan rumah? Saya, Pak. Tidak menghitung apa? Saya menghitung uang, Pak. Bisa ceritakan pengalaman pindahan saat menghitung uang? Pak Guru itu hari kan langsung saya pergi beli riso dan garam. Terus Bapak kasih uang 10.000, riso 5.000 dan garam 6.000. Oke. Dan uangnya 10.000 kembalian, Kak. Oke, jadi baik. Dan sekarang di sini kita jumlahkan bersama. Di sini Bapak ada yang akan membantu. Kita jumlahkan sama-sama ya. Iya, Pak. Yang mulai sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi baik, ada berapa jumlah batu sekarang? Sekarang ya jadi baik anak-anak, semua jumlah yang kita jumlahkan adalah bilangan caca. Bilangan caca adalah bilangan yang digunakan untuk menghitung banyak benda dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan juga anak-anak, bilangan caca itu tidak mengandung bilangan negatif. Ya, jadi baik. Hari ini kita akan belajar membaca dan menulis bilangan caca sampai 5.000. Ya, jadi baik. Bisa diulang? Bilangan caca. Ya, sebelum kita lanjut materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, jadi tujuan yang pertama itu ya, yang Bapak harapkan kalian bisa membaca bilangan caca sampai 5.000 dengan benar. Yang kedua, menulis bilangan caca sampai 5.000 dengan tepat. Dan yang ketiga, menggunakan bilangan caca untuk menyatakan banyaknya benda. Oke, jadi baik. Ya, jadi anak-anak di lingkungan kita sekarang hari itu biasa ditemukan itu yang pertama itu ada bilangan caca itu yang pertama untuk menentukan jumlah penduduk desa, kemudian menentukan hasil panen dari kebun ladang, kemudian dari persawahan dan jumlah buku di perpustakaan. Jadi baik. Di sini Bapak sudah menyiapkan media, yaitu media kanva, dan di sini Bapak akan membagikan kalian dalam satu kelompok yang Bapak akan tentukan sendiri. Ya, kelompok 1 itu ada Rosi bersama dengan Ronald, dan ini medianya. Terus kelompok 2-nya ada Juan, Lita dengan ini. Ya, apakah sudah semua? Sudah, Pak. Ya, jadi baik. Di sini Bapak akan membacakan bilangan caca, lalu di situ kalian menyusunnya, lalu membaca ya. Ya, Ya, bilangan caca yang pertama
Jadi baik, ya ada yang bisa membacanya? Saya Pak. Ya, coba lihat. 1254. Oke, bagus. Jadi berikut di setiap kelompok menyusun angka yang dibagi. Coba. Sudah Pak. Sudah. Ya coba Ronald baca ulang. 1254 Pak. Oke. Bagus sekali. Yang contoh yang kedua sekarang Bapak akan tulis bilangan. Ya, coba bisa bacakan contoh yang kedua ini. 3502 Pak. Ya bagus. Jadi coba di kelompok masing-masing menyusun angka di depan. Sudah Pak. Oke. Coba Rosi bacakan. 3502. Oke, bagus sekali. Dan sini Bapak akan bertanya, bagaimana kalian mengetahui angka ribuan dalam bilangan tersebut? Ya, coba bila. Bagaimana cara kamu bisa mengetahui angka ribuan dari bilangan di sini? Karena di dalam bilangan saja itu mempunyai nilai tempat Pak. Yang pertama ada satuan, puluhan, ratusan dan ribuan. Oh, oke, bagus sekali Bila. Dan sekarang kita masuk Bapak lihat contoh yang berikut ya. Contoh yang berikut. Dan dari contoh yang ketiga ini, Bapak bertanya, mengapa angka 3 ini dibaca 3000? Siapa yang bisa jawab? Karena dia angka ribuan. Coba sih. Karena dia memiliki angka ribuan. Oke, Karena dia bagus. identitasnya ribuan. Oke, pintar sih. Terus yang kedua, ya dari contoh yang kedua ini bilangannya 1005. Ada yang perlu ditanyakan? Coba sih. Saya Pak. Ya tidak. Pak, kenapa bacanya 4005? Kenapa tidak 4005? Oh, bagus sekali pertanyaannya. Jadi anak-anak, kenapa tidak membaca nol-nolnya? Karena nol itu tidak memiliki nilai, tetapi harus tetap menuliskan. Kalau tidak ada nol ini, berarti bacanya 45. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Lanjut ya. Ya Pak. Dari yang berikut kita akan lanjut di cara membaca bilangan cacat. Jadi baik, di cara membaca bilangan caca ini ada dua cara. Yang pertama, membaca bilangan caca dari berawal dari angka ke huruf. Ya, coba ulang. Dari angka ke huruf. Oke, di sini Bapak akan berikan contohnya yang pertama. Ya, coba kita baca bersama ya apa ini tadi. 1254. Ya, jadi di sini bacanya bukan 1254, jadi 1254. Maka dari angka ke kanan kita tulis 1254.
Ini kan yang pertama kan dari akar huruf. Jadi sekarang kita masuk dari huruf ke akar. Ya coba Tuan, coba bisa dibaca ini. Dari huruf ke akar. Oke, pintar. Jadi kita bahas dengan contohnya yang pertama. Ya coba kita baca bersama-sama. 2,306. Coba apakah dari kalian ini ada bisa mengerjakan jawaban? Saya, Pak. Coba lihat. Perhatikan ya, perhatikan. Ya, bisa jadi sahabat berkembali. Ya, jadi menurut kalian apakah yang dikerjakan kita ini benar? Benar. Coba kita berikan aplaus. Jadi sekarang Bapak akan berikan contoh yang kedua. Ya, kita bacakan bersama-sama kita kedua ini. 3,395. Nah, sekarang Bapak coba berikan, coba dulu Bapak baca. Ya, apakah sudah benar? Sudah, Pak. Ya, baik. Kita berikan aplaus untuk Ronald. Ya, anak, apakah sampai di sini sudah bisa dipahami penjelasan dari Bapak? Sudah, Pak. Sekarang ya. Oke, jadi baik anak-anak, sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan ya. Iya, Sekarang Pak. Bapak akan bagi kelompok. Ya, kelompok seperti tadi ya harus dengan Ronald dan kalian bertiga ini. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Dan sebelum kalian mengerjakan, coba kalian bacakan tunjuk pengerjaan. Jadi bacakan kalau sih. Coba bacakan yang tunjuk yang nomor 1 ini. 1. Bacalah setiap soal dengan perlahan dan cepat. Ya, coba sekarang kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Tuan kerja Tuan. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah kerja semua? Sudah, Pak. Bagus. Coba Tuan bisa bantu Bapak untuk mengumpulkan kerjaan. Aduh, tidak cepat. Belum apa dari ngobrol sampai 20 menit. Belum apa dari belum sampai 10 menit dulu. Memang juga gitu Bang. Tidak, masih sedikit saja. Tidak tahu sama sini kami sini sekarang buat apa ini sudah seperti itu. Registrasi sini aku nggak bisa keluar. Lama. Bapak bertanya yang mengerti, Bapak ajar dan tidak mengerti. Ya, apakah ada yang boleh dipahami?
Iya, Pak. Jangan sekolah belajar yang tertawa. Iya, Pak. Jangan nangis, aduh, Bagus banget Fajar. ayo bagus. Fajar itu. Ya kerja dulu lah. Mana yang program promosi? Ini berapa ini? Bukan satu ini tulis ini baca apa ini? Berarti tulis dua bukan satu. Ini dari kata. Pak, ini satu juga nomor surat ini. Ini kenapa? Ini kenapa 8? Ya kan itu paling bilang 8 dengan 0 dan 0 itu artinya berapa? 8 Ya tuh 8 dulu bukan 8 Pak, ini tulisnya bagaimana nomor 5 nih? 3.000 ini. Ya 3.999 di sini kan 3.999 berarti 9-nya ada 3.99 jadi apa nya 3.999. Oke, Pak. Terima kasih. Sudah? Oke. Ya coba kan coba menggunakan pekerjaannya. Oke. Ya, silakan terima kasih juga. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan bertanya sedikit. Hari ini apa yang kamu belajar? Ya, ada yang bisa coba bilang? Bilangan cacat, Pak. Apa itu bilangan cacat, bisa dijelaskan? Bisa, Pak. Bilangan cacat adalah bilangan yang dimulai dengan angka 0, 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Dan dia tidak memiliki angka negatif atau bilangan negatif. Oke, tepuk tangan bismillah. Ya, yang berikut. Ya, yang berikut bilangan berapa saja yang sudah bisa kalian baca dan tulis? Bilangan. 1.000, 2.000, 2.000, 4.000. Oke. Berarti sejauh ini Bapak mengamati kalian sudah bisa memahami ya. Iya, Pak. Berarti hari ini kita telah belajar dan membaca bilangan cacat sampai 5.000 dengan benar. Bilangan cacat digunakan untuk menunjukkan banyaknya benda dalam urutan. Dan yang selanjutnya Bapak akan memberikan latihan soal hanya 2 nomor saja. Ya, coba kalian siapkan kertas dan buku kalian. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sekarang Bapak bacakan dan kemudian kamu tulis di situ. Lalu Bapak akan menunjuk salah satu orang untuk menulis di papan. Ya, latihan yang nomor 1. Tulislah 2 bilangan antara 1.000 sampai 5.000. Lalu bacakan. Antara 1.000 sampai 5.000. Lalu bacakan. Ya, dari nomor 1 ini langsung kerja saja. Coba Tuan, coba tulis di papan berlima. Tulislah 2 bilangan, cukup satu saja, antara 1.000 sampai 5.000. Lalu bacakan bilangannya. Coba dibacakan kepada teman. 3.000. Oke, bagus. Coba kita berikan tepuk tangan Tuan. Lalu soal yang nomor 2. Sebutkan satu bilangan yang lebih besar dari 2.500
dan satu bilangan yang lebih kecil dari 2500. Bapak. Ya, coba lihat dari papan. Yang pertama, bilangan yang lebih besar dari 2500. Oke, coba bacakan kepada teman-teman bisa dengar. Bilangan yang lebih kecil dari 2500 adalah 1560. Sedangkan bilangan yang lebih besar dari 2500 adalah 3900. Oke, baik. Ya, berikan aplaus untuk Bidan. Sejauh ini sudah bisa dipahami semua ya? Sudah. Oke, jadi selanjutnya kita sampai pada akhir pembelajaran. Dan si Bapak terima kasih kepada kalian semua sudah belajar dengan sungguh. Semoga pembelajaran hari ini dapat berguna bagi masa depan kalian, khususnya musik. Di sini kalian bisa bantu Bapak, masih bisa bantu? Bisa bantu pimpin kita dalam doa. Ya, Bang. Ya, begini semua. Pasal teman-teman dapat kita berdoa kepada Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sampai selamanya sekarang. Amin. Dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya, jadi baik. Sampai jumpa sekalian di minggu berikutnya. Baik, Pak. Sekian video simulasi mengajar dari saya. Semoga bermanfaat.